Kali ini kita akan membahas tentang kultur hippie, kultur yang sempat menjamur pada tahun 1960-an. Kelompok hippie didominasi oleh remaja kulit putih kelas menengah usia 20 tahunan. Mereka merasa terasing dari masyarakat kelas menengah, yang menurut mereka didominasi oleh materialisme dan represi. Kaum hippie hidup secara bebas. Sebagian dari mereka kerap melakukan seks bebas dan mengkonsumsi narkoba. Banyak dari mereka hidup secara nomaden dalam karavan. Dari segi penampilan, orang-orang hippie memiliki gaya khas yang nyentrik. Selain dengan kaos dengan motif tie-dye atau ikat celup, mereka biasanya mengenakan rompi dan baju dengan rumbai-rumbai, ditambah ikat kepala. Hippie juga identik dengan psychedelic. Apa itu psychedelic? Istilah psychedelic sendiri berasal dari bahasa Yunani. Psycho yang artinya pikiran, jiwa, dan mental. Dan delic atau delein. Artinya memanifestasikan, mewujudkan, atau merealisasikan. Singkatnya, psychedelic itu suatu manifestasi jiwa atau merealisasikan visi dari suatu pikiran. Psychedelic juga merujuk kepada keadaan seseorang di bawah pengaruh obat-obatan dan zat psikotropika seperti LSD. Nah, dalam keadaan tersebut, lalu dimanifestasikanlah pikiran mereka ke dalam bentuk karya seni. Sehingga karya seni tadi dinamakan psychedelic. Generasi Beat disebut sebagai cikal bakal lahirnya hippie. Generasi Beat merupakan generasi yang berisi pergerakan literatur dan terbentuk karena keresahan mahasiswa pasca Perang Dunia Kedua. Mereka melihat banyak materialisme di kehidupan masyarakat dan menilai kapitalisme adalah perusak semangat manusia dan bertentangan dengan kesetaraan sosial. Salah satu pencetus gerakan ini adalah Jack Kerouac. Ia menginisiasi gerakan ini bersama temannya Allen Ginsberg dan William Seward Burroughs. Jack Kerouac memperkenalkan istilah generasi Beat pada tahun 1948 untuk menggambarkan gerakan anti-konformis di New York. Pada tahun 1950-an dan 60-an, para generasi Beat berusaha untuk membebaskan manusia secara spiritual dan seksual, mendekriminalisasi narkoba, dan mempromosikan gaya hidup counterculture yang tujuannya adalah menentang kemapanan yang kaku yang mereka anggap munafik. Mereka juga memasukkan unsur-unsur seksual di dalam tulisan-tulisannya, yang ketika itu tabu di kalangan masyarakat. Generasi Beat yang semula hanya bergerak di bidang sastra, akhirnya meluas ke bidang-bidang yang lain. Karya-karya penulis generasi Beat terbukti sangat berpengaruh pada musisi-musisi yang sedang naik daun pada saat itu, seperti Bob Dylan, The Beatles, dan Elvis Presley. Mereka juga membantu memengaruhi kesadaran tentang memerangi rasisme di Amerika. Generasi Beat menginginkan orang untuk benar-benar bebas dalam setiap aspek secara emosional maupun mental. Hal ini menyebabkan mereka cenderung ingin mencari pengalaman baru, sehingga mereka akan berkeliling menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, berhubungan seks, dan mencari orang-orang seperti mereka untuk diajak melakukan hal-hal gila yang lainnya. Jack Kerouac kemudian meninggal karena penyakit yang disebabkan konsumsi alkohol. Ia meninggal pada tanggal 20 Oktober 1969 saat bekerja di toko milik ayahnya. Setelah Jack meninggal, generasi Beat pun menghilang cukup cepat. Namun seiring menghilangnya generasi Beat, kaum hippie mulai bermunculan. Berbagai peristiwa internasional menjadi latar belakang lahirnya gerakan hippie. Di antaranya Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-an, uji coba bom hidrogen pada tahun 1954, dan gerakan hak sipil Afrika Amerika pada tahun 1950-an. Namun keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam menjadi pemicu utama gerakan hippie muncul ke permukaan. Kaum hippie di Amerika gencar menyuarakan cinta damai dan anti perang. Bunga menjadi simbol hippie. Mereka juga disebut sebagai Flower Generation. Mereka memimpikan sebuah tatanan kebudayaan baru, yaitu hidup dengan kebebasan dan seolah ingin meruntuhkan tembok mapan peradaban barat yang dianggapnya munafik. Pada Januari 1967, komunitas hippie San Francisco mengadakan pertemuan yang disebut Human Being di Taman Golden Gate Kota. Mereka datang untuk memprotes undang-undang baru California yang melarang obat LSD yang didistribusikan secara bebas kepada orang banyak.
Musik disediakan oleh band rock psychedelic lokal, termasuk Grateful Dead dan Jefferson Airplane. Peristiwa itu adalah kejadian besar pertama di tahun itu dan menarik perhatian nasional. Pada musim semi, para dewan hippie mengundang para pemuda Amerika ke San Francisco untuk berkumpul di The Summer of Love. Sekitar 100 ribuan anak muda berkumpul di kota. Mereka terinspirasi oleh prospek cara hidup baru yang berpusat pada cinta yang bebas, kehidupan bersama, dan obat-obatan psychedelic. Menurut W. J. Rohrabaugh, dalam American Hippies, tahun 1967 menjadi puncak gerakan hippie yang diisi oleh mayoritas remaja putus sekolah. Berkumpul di Haight Ashbury, San Francisco. Di sana mereka berkumpul untuk mendengarkan musik, berhubungan seks, dan menggunakan narkoba. Hippie terus berkembang hingga pada festival musik Woodstock pada tahun 1969 menjadi puncak perayaan budaya kaum hippie. Festival Woodstock bukan sekedar festival musik biasa. Festival ini turut mempengaruhi Amerika Serikat baik secara budaya maupun politik. Pada saat itu, Amerika Serikat sedang dalam kondisi yang tidak baik. Konflik dengan Vietnam yang berakhir menjadi perang berlarut-larut membuat tegang masyarakat. Mereka takut dan sedih, dipenuhi kemarahan dan kebencian. Banyak orang yang kehilangan keluarganya di medan pertempuran. Amerika juga mengalami banyak hal sejak beberapa tahun belakangan. Di bulan April 1968, Martin Luther King terbunuh. 2 bulan kemudian, Senator Robert F. Kennedy, adik dari mantan Presiden John F. Kennedy, juga dibunuh. Di jalanan dan di kampus, suasana makin tidak aman. Gerakan yang memperjuangkan hak-hak sipil, termasuk warga kulit hitam, semakin berani bersuara dalam periode kerusuhan dan gelombang protes. Woodstock adalah kesempatan melarikan diri dari kenyataan yang melelahkan itu, serta membagikan pesan persatuan dan perdamaian. Di pertengahan bulan Agustus, 400-500 ribu orang bernyanyi, menari, dan mabuk di lapangan berumput luas. Mereka tidak menyadari bahwa tengah menjadi bagian dari sejarah. Saat itu sempat hujan deras, memaksa mereka berkubang dalam lumpur dan bertelanjang kaki, kekurangan air bersih, dan bahan makanan. Namun, mereka tetap berbahagia. Bagi sebagian orang, Woodstock adalah perayaan kaum hippies. Hippies lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan kondisi saat itu. Dengan rambut panjang tergerai, pakaian berwarna-warni, mengusung banyak cinta dan kebebasan, hippies hanya menginginkan satu hal, yaitu perdamaian. Festival musik Woodstock dimeriahkan oleh musisi-musisi beken seperti The Who, The Grateful Dead, Jimi Hendrix, hingga Janis Joplin yang menjadi simbol para hippies pada saat itu. Namun, festival tidak sepenuhnya berjalan lancar, mulai dari cuaca buruk yang menyebabkan ditundanya pertunjukan, hingga pihak penyelenggara yang merugi dan menanggung hutang jutaan dolar. Karena mereka gagal membangun loket tiket sesuai rencana, hingga pengunjung menjebol pagar sebelum festival berakhir. Seakan kondisi belum cukup kacau, beberapa artis seperti Janis Joplin dan band The Grateful Dead menuntut pelunasan honor sebelum mereka naik panggung. Musisi lain juga melipat gandakan permintaan honor. Tren hippies menurun secara sosial setelah festival Woodstock selesai. Orang menganggap Woodstock adalah puncak perlawanan, di mana segala hal yang para hippies inginkan pada saat itu terwujud, seperti perdamaian, musik, dan keharmonisan hidup. Menjelang akhir 1970-an, situasi menjadi lega ketika kompromi mulai terjalin antara kaum revolusioner dan pemerintah yang konservatif. Kehidupan tidak banyak berubah setelah akhir pekan bersejarah tersebut usai. Perang Vietnam masih berlanjut, juga rasisme terhadap kulit hitam. Namun, Woodstock seperti menghembuskan napas baru yang dibutuhkan masyarakat, yaitu harapan untuk perdamaian. Budaya hippies selalu mengular ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Anak-anak muda yang mengalami depolitisasi sejak awal Orde Baru menyerap mentah-mentah budaya hippies. Mulanya anak-anak muda di Indonesia meniru sebatas mode. Namun lama-lama mereka menyamplok total budaya dan kehidupan hippies. Seperti dandanannya eksentrik, suka berpesta, dansa telanjang, dan seks bebas. Yang paling membuat keadaan semakin parah adalah penggunaan narkotika. Kota besar di Indonesia yang paling cepat menyerap gaya hippies adalah Bandung. Dalam ensiklopedia musik yang ditulis oleh Yapi Tambayong,
Di sana gadis-gadis sekolah ikut-ikutan melakukan seks bebas, namun ujung-ujungnya menjadi pelacur-pelacur tanggung. Sebutan populer bagi mereka adalah Gongli, singkatan dari Bagong Liur, yang artinya babi hutan yang pening. Pengaruh hipis juga menular ke dunia musik tanah air, seiring dengan munculnya grup musik hipis campuran multibangsa asal Bandung, The Profesi, yang berdiri pada tahun 1973. Di Jakarta, kaum muda berharap menikmati konser musik ala Woodstock, dan keinginan itu terwujud melalui konser musik besar yang bertajuk Summer 28. Konser ini digelar di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 16 Agustus 1973 dan menampilkan sekitar 20 grup band dari berbagai genre musik, mulai dari Coast Plus hingga God Bless. Dalam artikel yang berjudul 40 tahun Summer 28, pengamat musik Denny Sakri menyebut Summer 28 sebagai pesta euforia kebebasan bermusik anak muda Indonesia yang sebelumnya dibelenggu aturan-aturan pemerintah. Sayangnya konser harus berakhir dengan cepat, karena pukul 3 dini hari terjadi kerusuhan. Pemerintah pun resah dengan pengaruh hipis pada generasi muda. Mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya melalui aturan dilarang berambut gondrong. Jika ada kesalahan informasi, penyebutan, atau kalian ingin request mau membahas apa, tolong tulis di komentar. Dan yang terakhir, have a nice day untuk kalian semua.